Halo anak-anak kelas 6, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Ibu Priska di dalam pembelajaran agama. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan mengenai penjelasan proyek akhir agama yang akan kalian kerjakan. Oke, untuk itu dengarkan baik-baik arahannya ya. Nah, apa sih proyek akhir agama kalian kali ini? Kalian akan sama-sama membuat sebuah paragraf reflektif ataupun yang disebut dengan paragraf refleksi. Biasanya paragraf ini kalian sudah sering membuatnya ya. Biasanya ketika kalian merefleksikan suatu hal, nah biasanya kalian membuat tulisan seperti ini. Untuk itu kalian perhatikan secara seksama apa saja yang akan Ibu Priska jelaskan melalui video kali ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan secara lebih detail, Ibu Priska mau memberitahu kalian dulu, apa sih sebenarnya paragraf reflektif atau paragraf refleksi itu? Nah, kalau kalian baca, paragraf reflektif atau refleksi itu merupakan jenis karya tulis di mana seorang penulis akan memproses ataupun mengolah pengalaman ataupun hal yang dialami oleh dirinya dengan menjelaskannya kepada orang banyak atau kepada para pembaca melalui tulisan yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah pembelajaran. Jadi, melalui paragraf reflektif ataupun paragraf refleksi, kalian akan menuliskan pengalaman yang kalian sudah alami, seperti itu ya. Nah, di mana pengalaman yang kalian tuliskan melalui tulisan itu bisa menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Nah, anak-anak, setelah itu Ibu Priska akan jelaskan. Untuk penyusunan paragraf reflektif pada kali ini, kalian akan membuat 2 buah paragraf. Untuk paragraf yang pertama, kalian akan mengeksplorasi atau menjelaskan secara lebih detail mengenai suatu kejadian ataupun peristiwa yang nanti sudah ditentukan, ya. Nah, di dalam paragraf pertama itu kalian akan sama-sama menjelaskan penjelasan mengenai peristiwa tersebut atau kejadian tersebut dengan tepat berdasarkan pengalamanmu tentunya secara singkat, begitu ya. Nah, untuk paragraf yang kedua, kalian akan sama-sama merefleksikan ya. Jadi kalian akan menuliskan perenungan kalian melalui kalimat-kalimat yang akan kalian tuliskan tentunya berdasarkan dengan apa yang sudah kalian tuliskan di dalam paragraf yang pertama. Nah, kalian juga akan menuliskan hal apa saja yang bisa dipelajari dari pengalaman yang sudah kalian tuliskan ya. Jadi, Ibu Priska akan ulangi, ada 2 paragraf yang akan kalian tuliskan. Di paragraf pertama, kalian akan mengeksplorasi kejadian yang sudah ditentukan. Dan di bagian paragraf kedua, kalian akan menuliskan refleksi kalian, yaitu berupa berenungan kalian dan juga hal apa yang sudah kalian pelajari dari apa yang sudah kalian tulis. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh yang merupakan paragraf reflektif ataupun refleksi. Di sini ada 2 paragraf. Nah, yang perlu kalian ingat baik-baik adalah belajar untuk membuat sebuah paragraf dengan kalimat yang utuh. Jadi bukan satu kalimat kalian potong menjadi 2 kalimat. Tentu itu tidak akan mengandung makna ataupun arti yang benar. Jadi, kalau kalian perhatikan di paragraf pertama, ini Bu Priska ada tuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Artinya di dalam paragraf pertama terdapat 7 kalimat ya. Perhatikan baik-baik bagaimana penulisannya. Nah, contoh paragraf ini adalah mengenai pembelajaran selama masa pandemik. Jadi di dalam paragraf pertama, Ibu menyampaikan kondisi pandemik yang Ibu alami dan Ibu lihat seperti itu ya. Yang Ibu lihat selama ini, maka Ibu tuliskan di dalam paragraf 1. Lalu di paragraf kedua, ini merupakan refleksi Ibu secara pribadi dan di bagian kalimat bawah, Ibu juga menyampaikan apa yang bisa Ibu pelajari dari kondisi pandemik ini. Jadi kira-kira seperti itu ya nak ya, contoh paragraf reflektif yang nantinya akan kalian tuliskan. Jadi mohon perhatikan baik-baik bagaimana cara menuliskan paragraf dengan kalimat-kalimat yang utuh, sehingga paragraf kalian bisa dibaca dengan jelas. Nah, berikut Ibu Priska akan jelaskan mengenai rincian proyek agama.
Dalam proyek agama kali ini, kalian akan membuat 2 paragraf, di mana setiap paragraf kalian akan menyusunnya di dalam 6 kalimat atau lebih. Nah, untuk isi paragraf itu sendiri, ya, sebelum Ibu jelaskan, kalian perlu ketahui secara bersama bahwa di dalam proyek akhir kalian ini, tema yang diangkat adalah mengenai budaya. Nah, dari tema besar itu, untuk pelajaran agama, Ibu mau kalian melakukan perenungan secara pribadi, ya, sebagai orang percaya yang di dalam Kristus yang memiliki tanggung jawab yang kita terima dari Allah sebagai warga kerajaan sorga yang masih ada di bumi. Bagaimana peran kalian dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kamu, ya. Jadi itu topik yang akan dilakukan dan dikerjakan di dalam proyek agama kali ini. Nah, kalian akan menuliskan paragraf reflektifnya di dalam poster bersamaan dengan tugas-tugas pelajaran yang lain, ya. Jangan lupa untuk bagian agama, nanti kalian akan menuliskannya dengan memberikan border. Ibu Prisca akan kasih contoh seperti apa. Jangan lupa dituliskan dengan rapi dan jelas. Setelah kalian menuliskan paragraf reflektif, setelah seluruh poster selesai, kalian akan mempresentasikan satu demi satu proyeknya. Ya, seperti juga agama, paragraf reflektif yang sudah kalian tulis akan kalian presentasikan melalui video secara lisan. Jadi, videonya tidak terpisah-pisah. Videonya satu untuk seluruh mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN, dan Agama, ya. Juga pelajaran-pelajaran yang lain seperti PJOK, TIK, begitu ya, dan juga Bahasa Inggris. Jadi kalian dengarkan baik-baik instruksinya untuk proyek kali ini, karena ini merupakan proyek akhir yang cukup besar, sehingga kalian perlu dengan teliti melihat setiap ketentuan yang diberikan. Seperti itu ya. Jadi Bu Priska ingatkan sekali lagi, untuk agama, paragraf reflektifnya harus kalian presentasikan melalui video yang bersamaan juga dengan pelajaran lain. Due date-nya adalah di minggu ketiga bulan April, sehingga kita akan mulai dari pertemuan kali ini untuk mencicil pengerjaannya. Nah, ketentuan isi dari paragraf, Ibu tadi sudah katakan ada 2 paragraf. Paragraf pertama, kalian akan menuliskan keadaan budaya di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu. Jadi kamu silakan tuliskan seperti apa. Apakah budayanya sangat erat atau budayanya terpecah-pecah atau seperti apa, kalian sampaikan di situ. Dan jelaskan juga kondisi persatuan dan kesatuan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Silakan jabarkan ini dalam 6 kalimat ataupun lebih, ya. Yang pasti harus ada 2 poin ini, oke? Nah, untuk paragraf yang kedua, kalian akan menuliskan bagaimana tanggung jawabmu sebagai warga kerajaan sorga yang masih hidup di bumi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu, ya. Dan setelah itu kamu menuliskan kembali kesimpulannya seperti apa nih dari semua pengalaman yang sudah kamu tuliskan di dalam paragraf 1, seperti itu. Dan apa yang kira-kira bisa dipelajari oleh para pembaca, seperti itu ya. Nah, dari kedua paragraf ini, tolong kalian betul-betul memperhatikan apa saja yang harus kalian tulis di dalam paragraf. Ibu akan menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya. Oke, kalau untuk rincian tugas tadi Ibu sudah jelaskan secara detail. Nah, untuk rubriknya, di sini untuk di bagian yang pertama ada 4 poin ya. Nanti di halaman berikutnya ada 2 poin lagi. Ada 4 poin. Poin yang pertama, kalian akan menuliskan tentang keadaan budaya dan sekitar. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kondisi persatuan dan kesatuan. Kedua poin ini dituliskan dalam paragraf pertama. Oke? Jadi kedua poin ini dituliskan dalam paragraf pertama. Lalu untuk paragraf kedua, kalian akan menuliskan bagian yang C dan D. Jadi di paragraf kedua, kalian akan tuliskan tanggung jawabmu sebagai warga kerajaan sorga dan kesimpulan dari pengalaman pribadimu. Nah, kalau kalian bisa menulis keempat poin ini, maka kalian akan mendapatkan nilai istimewa, ya.
Bahkan kalau kalian bisa bahkan memberikan contoh lain begitu ya, yang dilakukan dalam kehidupan nyata seperti itu. Mungkin keadaan-keadaan budaya ataupun hal-hal lain yang bisa kalian tambahkan, itu kalian bisa mendapatkan nilai di bagian istimewa. Sedangkan untuk mendapatkan nilai di atas KKM, ya berarti kamu tidak menyebutkan contoh lain, tapi kamu hanya menjelaskan saja. Nah, kalau untuk KKM, berarti dari 4 kamu hanya menjelaskan 3 dengan benar. Kalau kamu menjelaskan 2 dengan benar, ya, 2 dengan benar dari 4 kriteria, berarti kamu hanya bisa di bawah KKM. Untuk itu, perhatikan baik-baik supaya kamu bisa mendapatkan nilai istimewa, berarti apa saja yang harus kalian tulis di dalam paragraf. Oke? Nah, yang kedua adalah penulisan. Ibu Priska juga akan menilai penulisan paragraf yang kalian lakukan. Yang pertama, apakah jumlah paragrafnya sesuai? Kalau kalian bisa menulis 2 paragraf, di mana satu paragraf terdiri dari 6 kalimat, maka kamu akan mendapatkan nilai istimewa. Bahkan bisa 6 ataupun mungkin lebih. Berarti kamu ada di bagian istimewa. Dan kalau misalnya kamu hanya menuliskan 2 paragraf tetapi salah satunya hanya terdiri dari 5 kalimat, berarti kamu hanya ada di atas KKM. Lalu kalau kamu hanya bisa menuliskan 2 paragraf tetapi hanya terdiri dari 4 kalimat dari salah satunya, berarti kamu hanya ada di KKM. Nah, kalau kamu hanya menulis 1 paragraf atau kamu menulis 2 paragraf, tapi hanya terdiri dari 3 kalimat, ya, berarti kamu ada di bawah KKM. Untuk itu, harus betul-betul kalian perhatikan, sehingga jangan sampai nilai kalian kurang karena tidak memperhatikan rubrik penilaiannya. Nah, kalian juga harus perhatikan, kalian harus menuliskan setiap kalimat dengan bahasa Indonesia yang benar, dengan ejaan yang benar, dan tulisan yang rapi, ya. Kemudian dalam presentasi pun juga Ibu Priska akan menilai, yaitu dari volume, pandangan mata ke arah kamera. Presentasi disampaikan tanpa poster, jadi tanpa kamu membaca poster ya. Kamu harus mempresentasikannya secara langsung. Lalu disampaikan dengan penuh percaya diri, maka kamu bisa mendapatkan nilai istimewa. Nah, setelah itu ini adalah contoh layout poster ya. Jadi untuk agama kamu silakan tulis di bagian pojok bawah ya. Nanti kamu bisa kasih border ya untuk menandakan di situ bagian agama. Nanti poster kamu secara keseluruhan ini akan difoto dan diupload di GCR seperti itu ya. Nah, supaya kalian mulai untuk melatih ya dan mempersiapkan pembuatan proyek agama, maka hari ini Bu Priska akan memberikan kalian tugas. Apa tugasnya? Kalian akan membuat terlebih dahulu paragraf yang pertama, yaitu silakan kamu membuatnya di dalam 6 kalimat atau lebih dan mengerjakannya di buku tulis agama. Dan apa aja yang kamu akan tulis? Yang pertama, silakan jelaskan tentang keadaan budaya di sekitar lingkungan tempat tinggalmu dan bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan yang terjadi di dalam lingkungan tempat tinggalmu. Silakan jelaskan kedua poin ini dalam 6 atau lebih kalimat. Jadi pada saat ini kamu hanya mengerjakan paragraf yang pertama dulu. Setelah itu Ibu Priska akan periksa ya. Lalu kalau misalnya memang ada kesalahan, maka silakan kalian untuk memperbaiki ya, untuk kita sama-sama mencicil proyek agama kita pada hari ini. Nah, tugas ini akan kalian kumpul hari ini juga pukul 9 malam, difoto, lalu diupload ke GCR. Oke, jadi jangan lupa setelah kamu menonton video ini, silahkan kamu langsung mengerjakannya supaya tidak tertunda-tunda. Tidak lewat dari hari ini untuk mengumpulkan tugasnya. Oke? Selamat mempersiapkan proyek agama, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.